We can't manage work like update.com bersama dengan saya Nila Irda. Kami akan menyajikan informasi terkini dari sejumlah daerah di Indonesia yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Inilah live update selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, saudara. Puluhan rumah warga di Kota Kendari, tepatnya di Jalan Haji Lemuse, Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, tergenang banjir pada Kamis 1 Juli 2021. Akibatnya sekitar 78 rumah ikut terendam banjir setinggi lutut orang dewasa yang mengharuskan ratusan warga mengungsi. Banjir tersebut mulai menggenangi puluhan rumah sekitar pukul 3 waktu setempat. Akibat banjir tersebut, 78 kartu keluarga ikut mengungsi di tenda pengungsian yang disediakan oleh Kemensos dan juga BNPB. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tersambung bersama saya, wartawan Tribun News Ultra, ada Husni di sana. Halo Husni, selamat siang. Ya, selamat siang, Nila. Husni, bagaimana update terkini dan juga situasi serta kondisi terkini korban banjir tersebut? Ya, Nila, dapat saya kabarkan bahwa puluhan rumah warga tergenang banjir tepat di Jalan Haji Lamuse, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Update terkini yang dapat saya laporkan bahwa banjir telah merendam sekitar 80 rumah warga yang mengharuskan ratusan warga mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tampak juga dari pantauan kami di lapangan Nila bahwa banjir yang mengenangi puluhan rumah warga tersebut telah berangsur-angsur surut. Namun hal ini tidak dapat dipastikan Nila karena memang situasi curah hujan di Kota Kendari sejak kemarin hujan, kemudian sampai hingga pagi tadi juga Kota Kendari masih diguyur hujan. Hal ini juga dibenarkan oleh lurah setempat, oleh Ridwan Nurung, mengatakan bahwa banjir mungkin akan masih merendam sejumlah puluhan rumah warga karena luapan dari sungai yang berdekatan dengan pemukiman warga, kemudian dari sungai yang berasal dari Kabupaten Konawe Selatan. Seperti itu, Nila. Husni, untuk saat ini langkah apa yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat terkait para korban yang tengah mengungsi ini? Ya, Nila, seperti yang tampak di belakang saya bahwa tenda-tenda pengungsian telah didirikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Kemudian, ya, Nila. Iya, Husni, ya, silakan. Silakan dilanjutkan, Husni. Ya. Kami masih bisa menerima audio Anda dengan baik. Ya, Nila. Kemudian tampak juga sekitar 13 tenda pengungsian telah didirikan. Selanjutnya dari Nila. Iya, Husni, silakan dilanjutkan. Ya, kemudian tadi juga sempat terlihat bahwa 80 parcel langsung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah diterima oleh ratusan warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian yang diserahkan oleh Kapolsek Baruga AKP Igusti Komang Sulastra. Seperti itu, Nila. Husni, kemudian berdasarkan pantauan Anda di lapangan dan juga berdasarkan keterangan sejumlah warga, saat ini apa yang paling diperlukan bagi korban banjir ini? Ya, memang Nila sejumlah kebutuhan pangan telah disediakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Namun hal itu masih dirasakan kurang oleh
ratusan warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian. Maka dapat saya informasikan Nila bahwa kemudian juga saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian, mengatakan memang kebutuhan yang paling mendasar mereka inginkan ialah kebutuhan pangan. Demikian Nila. Baik, sejauh ini meskipun banyak bantuan yang telah masuk, namun sejumlah korban banjir ini masih membutuhkan bahan pangan. Terima kasih banyak Husni, wartawan Tribun News Sultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Beredar di media sosial sebuah cuplikan video Bupati Banjarnegara Budi Sarwono yang menuding ada permainan klaim dan juga bisnis biaya perawatan pasien COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Pria yang akrab disapa Wing Chin ini juga mengatakan bahwa biaya perawatan di rumah sakit mencapai nilai yang fantastis. Bahkan orang nomor 1 di Banjarnegara ini juga mengatakan telah bertemu langsung dengan seorang sales yang mencari pasien untuk dirawat. Menurut Wing Chin, modus rumah sakit nakal itu dimulai dari perbedaan hasil pemeriksaan PCR dengan laboratorium. Wing Chin juga mengatakan sudah bertemu langsung dengan sales marketing pihak rumah sakit. Ia mengatakan sales yang disebutnya bernama Bejo itu nantinya akan mendapatkan honor dari tiap pasien yang berhasil dibujuk untuk dirawat di rumah sakit. Budi Sarwono mengatakan honor untuk biaya penjemputan bisa mencapai Rp100.000 hingga Rp200.000. Menurutnya, mafia pasien inilah yang membuat angka COVID-19 sejumlah daerah melonjak. Keuntungan yang selangit membuat rumah sakit berlomba-lomba untuk mencari pasien COVID-19. Bahkan sales pasien COVID-19 sudah sama dengan sales rokok yang berkeliling mencari pelanggan. Saat dikonfirmasi, Wing Chin juga membenarkan beredarnya video itu. Ia mengaku rumah sakit di wilayahnya banyak yang berebut pasien COVID-19. Mengingat klaim perawatan pasien COVID-19 minimal Rp6,25 juta hingga Rp10 juta per harinya, Budi Sarwono mengaku iming-iming klaim inilah yang membuat banyak rumah sakit berlomba menjemput bola mencari pasien COVID-19. Bahkan banyak pula rumah sakit yang akhirnya menambah ruangan karantina pasien COVID-19 untuk memperbanyak keuntungan. Terkait hal ini, Ketua ID Kabupaten Banjarnegara Agus Ujianto juga menduga orang yang disebut Bupati Banjarnegara Budi Sarwono sebagai sales rumah sakit merupakan relawan COVID-19. Beberapa relawan memang ditugaskan untuk menelusuri sumber penularan COVID-19, sehingga harus mencari orang yang mungkin terpapar, namun mereka tidak mendapatkan honor karena murni panggilan sosial. Agus juga mengatakan bahwa setiap orang yang ke rumah sakit harus diperiksa rapid test antigen, karena merupakan bagian dari protokol kesehatan untuk melindungi petugas medis. Dengan PPKM mikro itu ya Pak? Semuanya alhamdulillah bisa semua, paham nggak? Nggak tahu loh kalau ini dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, paham nggak? Kalau punya kepentingan dikondisikan, paham nggak? Nggak ngerti, karena sekarang lumayan sih. Lumayan, paham nggak? Kalau karantina di rumah sakit kan lumayan klaimnya, paham nggak? Aku juga udah ngerti gitu, paham nggak? Lumayan, sekarang pada pinter-pinter gitu. Dan kemarin saya sudah ketemu sama salesnya. Ada salesnya namanya Bejo ya, mencari orang sakit, paham nggak? Untuk dipondokin di rumah sakit. Kalau diantar pakai mobil sendiri 200.000, tapi kalau diambil sama ambulan rumah sakit honornya 100.000 gitu. Sudah sama kayak itu. Kayak pedagang rok jarum 76 itu muter, paham gitu, paham enggak? Udahlah. Mari kita sadar. Mari kita insaf, paham enggak? Enggak usah cari yang macam-macam, paham enggak? Bagaimana kita layani rakyat yang bagus. Gotong royong, kan gitu ya. Insya Allah kalau kita betul-betul menjalankan Pancasila, kuat Indonesia. Sementara itu, saudara, seorang kakek di Kabupaten Brebes viral di media sosial lantaran ia membawa uang receh sebanyak 2 karung saat datang ke toko emas. Kejadian itu diketahui berlangsung di toko emas Rama di Jalan Diponegoro, Brebes. Pada Rabu 30 Juni 2021 lalu, kakek yang bekerja sebagai pengemis itu mengaku beberapa kali ditolak toko emas saat hendak membeli dengan uang receh itu. Sosok kakek pengemis tersebut adalah Januri, 60 tahun, yang merupakan warga desa Baros, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Ia datang membeli emas sekira pukul 9 waktu setempat. Dengan penampilan sederhana, ia mengenakan kemeja putih lengan pendek,
celana hitam, dan juga kopiah putih. Setibanya ke toko emas Rama, sejumlah pegawai lantas membantu sang kakek menghitung uang miliknya sampai akhirnya terkumpul senilai 6 juta rupiah. Saat dikonfirmasi, pemilik toko emas tersebut juga membenarkan bahwa ada seorang kakek yang membeli emas dengan uang receh 2 karung. Pemilik toko itu juga membenarkan bahwa sang kakek beberapa kali ditolak di sejumlah toko emas di wilayah Jalan Diponegoro, Brebes. Kakek tersebut datang membeli emas membawa uang receh yang dimasukkan dalam 2 karung. Semua uangnya adalah uang receh senilai Rp2.000 hingga uang logam Rp1.000 dan juga Rp500. Sang kakek membeli 2 perhiasan jenis emas muda. Kakek Januari membeli kalung seberat 10 gram dan gelang seberat 8 gram dengan total 6,5 juta rupiah. Sementara itu, Tribuners, bocah 13 tahun bernama Arul Miftahul Huda menjadi sorotan karena ia kini menjadi ajudan dari Kapolres Tasikmalaya. Sosok Arul sebelumnya menjadi perhatian karena dianggap terlalu nakal dan tak lagi diterima di kampungnya. Arul dituding kerap mencuri hingga warga nekat mengusirnya. Buntut tudingan itu, Arul bahkan dilaporkan warga ke pihak kepolisian. Bukannya mendapatkan hukuman, Arul justru dibina agar mempunyai sikap yang lebih baik. Bocah 13 tahun ini lantas menjadi anak asuh di Polres Tasikmalaya untuk beberapa waktu. Ketika sudah dinilai sikapnya membaik, Arul dipulangkan pada orang tuanya. Namun Arul menolak dan memilih untuk tetap tinggal di Mapolres. Keinginan Arul pun ditanggapi positif oleh Kapolres AKBP Rimsyah Tono. Ia memutuskan Arul menjadi anak asuh Polres yang dipimpinnya dan menjadi ajudan sang Kapolres. Saat apel pagi pada Senin lalu, Arul juga terlihat mendampingi sang Kapolres dan menjadi ajudan pemegang naskah sambutan Kapolres. Ketika bertugas, Arul mengenakan pakaian koko putih, celana hitam, dan juga berpeci. Saat bertugas, ia juga memperlihatkan sikap sempurna seorang ajudan. Saya betah di sini. Kenapa betahnya? Semua orang bagus-bagus. Baik-baik. Polisinya baik-baiknya suka ngapain aja? Saya di sini suka dikasih uang. Terus? Suka dikasih makan. Kenapa ada yang nggak mau pulang ke rumah alasannya? Nggak mau. Kenapa? Di rumah jahat-jahat semua. Nah, jahat kenapa? Nggak boleh pulang ke sana adanya. Gitu. Tapi sama ibu sama bapak kangen nggak? Kangen. Kangen. Suka kesini ibu sama bapak? Suka. Kami akan kembali seusai jeda dengan beragam informasi lainnya. Saudara tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lagi main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku lagi Kriteria. main. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Anda kembali menyaksikan live update bersama dengan saya Nila Irda. Gugus Tugas COVID-19 Papua Barat, Saudara menggelar vaksinasi massal pada para aparatur sipil negara atau ASN, dan juga honorer di lingkungan pemerintah provinsi dan juga masyarakat. Pelaksanaan vaksinasi massal ini digelar di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Jumlah orang yang mengikuti vaksinasi massal ini juga terus bertambah. Masyarakat yang mengikuti vaksinasi massal dimulai dari usia 12 tahun hingga lanjut usia. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan tribunpapua.com,
Ada Sofwan Asari di sana. Halo Sofwan. Halo Nila. Sofwan, bagaimana perkembangan pelaksanaan vaksinasi massal di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini? Untuk sementara vaksinasi massal di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan oleh gugus tugas COVID-19 Provinsi Papua Barat masih berjalan dengan lancar. Dari pagi hingga siang tadi terpantau masyarakat dan juga ASN termasuk honorer di lingkup Provinsi Papua Barat sangat antusias untuk mengikuti vaksinasi yang diselenggarakan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sofwan, berapa target pada pelaksanaan vaksinasi massal yang digelar hari ini? Untuk target, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, hingga hari ini mereka menunggu berapapun jumlah masyarakat dan ASN yang datang ke Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Mereka tidak mematok jumlah yang pastinya, berapapun jumlahnya mereka akan melayani semuanya. Lalu ada berapa petugas yang kemudian diturunkan untuk pelaksanaan vaksinasi massal kali ini? Untuk petugas yang diturunkan sekitar 60 petugas yang terdiri dari KKP, Dinas Kesehatan, termasuk unsur TNI Polri, dan juga puskesmas di lingkup Kabupaten Manokwari sendiri. Lalu Sofwan, bisa dijelaskan untuk kondisi terkini COVID-19 di Papua Barat sendiri seperti apa? Untuk kondisi terkini di COVID-19 di Provinsi Papua Barat sendiri sudah mulai mengalami kenaikan. Hingga hari ini capaian untuk Provinsi Papua Barat sendiri, kasus aktif di Provinsi Papua Barat sudah mencapai 1.229 kasus. Sementara di Kabupaten Manokwari sendiri sudah mencapai 664 kasus. Untuk Kabupaten Manokwari sendiri ini, dia menduduki urutan pertama di Provinsi Papua Barat dengan jumlah kasus yang paling tertinggi. Menurut informasi yang saya dapat juga, di beberapa pelayanan untuk khusus pasien COVID sudah membatasi pasien yang masuk di ruangan, seperti Rumah Sakit RSUD Selebi Solo dan juga RSUD Provinsi Papua Barat hingga hari ini sudah membatasi pasien yang masuk. Baik, terima kasih banyak wartawan tribunpapua.com, ada Sofwan Asari di sana. Selamat bertugas kembali Sofwan, melaporkan terkait pelaksanaan vaksinasi massal di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kebakaran hebat terjadi di kawasan Kampung Wisata Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota pada Kamis 1 Juli lalu. 7 unit rumah dan 1 masjid hangus dalam kebakaran ini. Api diduga berasal dari salah satu rumah yang terbakar dengan cepat merambat ke bangunan sekitar yang letaknya berdempetan, bahkan api juga menjalar ke masjid di sekitaran perumahan tersebut. Beruntung pihak penanggulangan bencana daerah atau BPBD Kota Dumai cepat datang ke lokasi sehingga kebakaran tidak meluas ke bangunan lainnya. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Pekanbaru, ada Doni Kusuma Putra di sana. Halo Doni, selamat siang. Iya Nila, siang. Doni, untuk kronologi kebakaran yang sampai menghanguskan 7 unit rumah dan juga 1 masjid ini seperti apa informasinya? Ya, terima kasih Nila. Berdasarkan keterangan dari warga sekitar lokasi, yakni di Kampung Wisata, Kelurahan Laksamana dan Kecamatan Dumai Kota, bahwa kronologis kebakaran ini terjadi pada Kamis sore, itu sekitar pukul 15.00 atau juga bisa dikatakan 3 sore, di mana saat itu salah satu rumah yang berada di kawasan tersebut diduga mengalami korsleting listrik sehingga menimbulkan api
karena bangunan yang berada di lokasi itu tersebut kebanyakan terbuat dari kayu. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah yang berada di sekitar tersebut. Bahkan karena kondisinya juga berada di tepi laut atau tepi sungai, mengakibatkan angin menjadi kencang dan juga merambat ke masjid yang ada di lokasi tersebut. Namun dengan kesigapan dari pihak BPBD Kota Dumai yang langsung menerjunkan 4 mobil damkar dibantu dengan Pertamina, akhirnya api bisa dipadamkan walaupun akibat dari kebakaran tersebut menghanguskan 7 rumah yang memang kondisinya terbuat dari papan, dan juga 1 masjid yang kubahnya juga terbakar dan dengan kondisi sudah tidak bisa digunakan dan harus juga diperbaiki. Seperti itu, Nila. Doni, kemudian pada saat kebakaran terjadi ini bagaimana suasananya dan apakah korban yang menjadi korban dari kebakaran ini berhasil menyelamatkan barang-barang milik mereka? Ya, Nila. Pada saat kondisi kebakaran yang memang api cepat menjalar ya, karena kondisi bangunan atau rekonstruksi dari bangunan tersebut merupakan kayu, jadi tidak banyak warga atau korban bisa menyelamatkan barang berharga miliknya, karena api dengan cepat membesar, maka warga pun ya ketakutan untuk menyelamatkan barang-barang berharga seperti uang, emas, dan bahkan tidak dapat menyelamatkan hewan peliharaan, bahkan ada yaitu kucing yang juga ikut menjadi korban dari kebakaran yang terjadi di Kota Dumai tersebut. Setelah kebakaran yang terjadi ini, bagaimana nasib korban yang terdampak kebakaran? Kemudian mereka diletakkan di mana mereka akan mengungsi? Ya, Nila, korban dari kebakaran ini memang lebih memilih tinggal di rumah kerabatnya yang memang tidak jauh dari lokasi, karena sejauh ini berdasarkan pantauan di lapangan itu tidak mendirikan tenda dan juga tidak mendirikan dapur umum bagi warga yang terkena dampak dari kebakaran tersebut, dan mereka lebih memilih ke rumah keluarga yang terdekat. Seperti itu, Nila. Doni, untuk penyebab kebakaran sendiri, apakah saat ini sudah bisa diketahui, termasuk dengan kerugian yang dialami para korban? Sejauh ini masih di dalam penyelidikan pihak Polres dan juga pendataan oleh pihak BPBD, namun ditaksir kerugian itu sekitar ratusan juta, rekan Nila. Sekitar ratusan juta rupiah, dan untuk penyebab kebakaran sendiri masih didalami oleh pihak kepolisian. Doni, apakah pemerintah setempat sudah menemui para korban kebakaran ini? Ya, Nila, tepat tadi pagi Bapak Wali Kota Dumai, yaitu Bapak Faisal, sekitar pukul 9 itu langsung meninjau lokasi kebakaran yang ada di kampung wisata saat masyarakat sedang bergotong royong membersihkan masjid yang juga terkena dampak. Bahkan Bapak Wali Kota Dumai memberikan support dan semangat kepada warga di sekitar yang menjadi korban dari musibah kebakaran tersebut. Bahkan Bapak Wali Kota juga berjanji akan membantu korban dari kebakaran tersebut. Pak Wali Kota juga langsung secara pribadi membantu untuk pembangunan dari masjid sendiri. Seperti itu, Kanila. Baik, saudara wartawan kami Doni tadi juga telah melakukan wawancara dengan Wali Kota Dumai, Faisal. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi yang pertama kami Tempo turut berduka. Memang tidak ini musibah, ujian untuk warga di sini. Langkah jangka pendek, insya Allah Pak Camat dan Dinas Sosial sudah memberikan bantuan yang sifatnya untuk logistik dan sebagainya. Yang kedua, alhamdulillah kami tadi dengan Pak Lurah untuk atap masjid, alhamdulillah sudah ada yang hamba Allah membantu. Insya Allah nanti dari pelapor dari kami, dari saya pribadi, nanti insya Allah yang lainnya rumah kami akan koordinasi dengan Perkim
Tapi insya Allah nanti Pak Lurah, Pak Camat ngecek surat tanahnya. Karena itu juga ada bantuan dari rumah-rumah, insya Allah nanti akan kita maksimalkan. Tapi yang ada surat tanah, yang ada surat tanah, kayak mohon dari Pak Lurah, Pak Camat bagaimana ya mengajak masyarakat lah untuk saling kita berbagi. Saya yakin dengan bersama kita menggotong royong, di 1-2 rumah yang tak nyusah, insya Allah sudah selesai. Mungkin dari kami. Mungkin ada pesan nih Pak Wali kepada mungkin ya warga yang terdampak nih Pak. Ya. Pertama, kami berharap tetap sabar yang pertama. Yang kedua, ya ini ujian lah. Saya yakin nama ujian kita tidak bisa juga mengelak dari Allah, mungkin ada hikmah semua di balik ini. Dan kami juga berharap kepada masyarakat, Pak Lurah, Pak RT juga harus hati-hati lah. Kenapa? Konslet listrik ini memang harus kita jaga betul. Karena rumah yang tinggal ini kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, kadang-kadang hidup AC berjam-jam dan sebagainya juga bisa asbab untuk jadi konslet listrik. Dan kami mohon kepada Pak RT, Pak Lurah untuk mengimbau masyarakat, kalau memang tidak di rumah tolong yang listrik tolong dimatikan, itu yang pertama. Yang kedua, tolong sampaikan ke tetangganya kalau dia pergi dan sebagainya, sehingga kalau ada kejadian yang tidak diinginkan bisa tahu bahwasanya di rumah itu kosong. Seusai jeda kami masih akan kembali dengan beragam informasi lainnya, saudara tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Kebun Ombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran.
Oh gitu ya. Tukang kok. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam Anda kembali menyaksikan program Live Update bersama dengan saya Nila Irda. Saudara, seorang terduga teroris berinisial AS dikabarkan kabur dari ruang pemeriksaan Polda Babel. Terduga teroris ini kabur pada Kamis kemarin sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, warga Gang Rintis, Desa Kaca, Kecamatan Mendo Barat ini ditangkap pada Rabu 30 Juni lalu. Terduga teroris ini kemudian diamankan di ruang khusus Satgaswil Densus 88 dengan penjagaan ketat. Sejak ditangkap, pelaku menjalani penyelidikan dan terus diinterogasi oleh petugas. Namun yang bersangkutan kemudian dikabarkan tidak ada di ruang pemeriksaan sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya Antoni Ramli, wartawan Tribun, wartawan Bangka Pos di sana. Halo Antoni, selamat siang. Selamat siang Nila. Antoni, sudahkah ada perkembangan terkait kabar bahwa seorang terduga teroris berinisial AS ini kabur dari ruang pemeriksaan? Ya, bisa kami laporkan saat ini pihak kepolisian dari jajaran Polda Kepulauan Bangka Belitung masih terus memburu satu dari dua tersangka teroris jaringan Kepulauan Bangka Belitung berinisial AS. Sebelumnya tadi malam kami mendapat informasi kalau AS ini berhasil kabur saat tengah berlangsung pemeriksaan Kamis dini hari tadi. Dari informasi yang kami dapat, AS berhasil kabur melalui jendela saat berlangsungnya pemeriksaan dari jendela tempat pemeriksaan yang dimana Densus 88 anti teror menggunakan gedung milik Satahki Direktorat Polda Kepulauan Bangka Belitung. Sampai saat ini belum diketahui keberadaan pelaku dan tim gabungan dari Densus 88 anti teror dibantu Direktorat Kriminal Umum Polda Kepulauan Bangka Belitung dan Polres Pangkal Pinang, Reskrim Polres Pangkal Pinang masih memburu pelaku. Kami juga sempat mendapat informasi tadi, kami sempat berbincang-bincang dengan anggota piket di tahanan bahwasannya yang bersangkutan AS ini belum sempat di sel atau masuk ke ruang tahanan, jadi bisa dipastikan AS ini lari saat berhasil kabur saat proses penyelidikan pemeriksaan oleh tim Densus 88 anti teror Mabes Polri. Begitu Nila. Antoni, berarti apakah ini memang terduga teroris ini kabur saat tidak ada petugas yang sedang mengamankan dia, tidak ada petugas di lokasi kaburnya ini, atau memang kabur ketika ada petugas yang sedang berjaga? Iya, tadi kami juga sempat mewawancarai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Irjen Pol Anang Sarif Hidayat saat ini. Namun menurut keterangan dari Kapolda, dia membenarkan bahwa pelaku terduga AS, terduga jaringan teroris AS ini kabur melalui jendela. Sementara untuk apakah saat ditanyakan apakah ada kelalaian dari istilahnya kelalaian dari pihak penyidik, saat itu Anang lebih menyebutkan bahwa pihaknya saat ini lebih fokus untuk melakukan pengejaran ketimbang istilahnya ketimbang melakukan pencarian apakah lalai atau tidak, seperti itu Nila.
Baik, sejauh ini upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memburu terduga teroris yang kabur ini, Antoni? Ya, informasi juga yang kami peroleh dari tukang bangunan yang berada di sebelah gedung Sakati, Kamis dini hari sekitar pukul 4, mereka sempat dibangunkan oleh anggota piket atau anggota yang tim Densus anti teror 88 untuk mencari jejak terduga teroris AS ini yang diprediksi kabur melalui jendela dan melompati pagar di samping gedung Sakti yang tengah dalam proses pembangunan seperti itu. Menurut keterangan Rojak, salah satu dari pekerja bangunan, mereka sempat dimintai polisi untuk meminjamkan sebuah center oleh polisi tadi dan mencari jejak keberadaan pelaku AS ini. Namun sampai saat ini, Jumat siang ini, belum ada kabar terbaru terkait perkembangan AS. Namun tadi Pak Kapolda Kepulauan Langkat Belitung menyampaikan bahwa Kapolda juga meminta bantuan pihak masyarakat untuk menyebarkan foto. Jadi tadi Kapolda juga telah menyampaikan rilis berupa foto terakhir terduga AS ini, dan Kapolda meminta agar masyarakat juga turut membantu pihak kepolisian untuk mencari informasi terkait keberadaan AS ini, dan jika ada yang menurut sesuai dengan ciri-ciri yang disampaikan, Kapolda meminta untuk melaporkan segera ke pihak kepolisian terdekat. Begitu, Nila. Baik, saudara wartawan kami, Antoni tadi juga telah menghimpun wawancara dari pihak terkait. Berikut liputannya untuk Anda. Kejadian peristiwa penggeledahan kemarin, Pak. Oke. Awal mulanya aku tidak tahu. Awal mulanya tuh aku lagi bekerja, akhirnya ditelepon sama Pak Babin Kamtipmas, suruh merapat ke lokasi ke tempat saudara AS tadi. Aku tadinya juga nggak nyangka sama sekali, nggak tanya kok ada tim dari Densus katanya dalam acara penggerbekan tersebut atas nama AS tadi. Oke. Nah Pak, perasaannya Pak setelah mengetahui bahwa saudara AS ini diduga terduga jaringan teroris, bagaimana Pak? Saya sangat nggak percaya saya. Sebabnya setauku dia tuh di rumah tuh sangat baik, terus orangnya juga bermasyarakat. Dia kegiatannya setiap hari itu pun aku pun tahu, dia kan memang jual air untuk Tekmon itu tadi. Makanya aku sangat nggak percaya sama sekali saya kalau hal ini terjadi untuk mereka. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran menghanguskan sebuah indekos yang ada di Kelurahan Ranai, Kota Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau pada Kamis kemarin. Beruntung kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, namun kerugian material ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Dalam kebakaran ini, seorang ibu rumah tangga berhasil selamat dari luapan si jago merah setelah melompat dari jendela. Ia berhasil menyelamatkan sejumlah pakaian, dan setidaknya 2 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkait kejadian ini, telah tersambung bersama saya, wartawan Tribun Batam, ada Ilham Muhammad di sana. Halo Ilham, selamat siang. Ilham, selamat siang. Selamat siang, Nila. Ilham, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kebakaran ini terjadi? Baik. Sebelumnya Nila, bahwasanya telah terjadi kebakaran di Jalan Ali Murtopo di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Nila. Nah, kebakaran ini berhasil membumi hanguskan sebuah rumah indekos yang terdiri dari 3 pintu, yang terbuat dari bahan kayu dan hangus ludes terbakar, Nila. Sejauh ini, Ilham, apakah sudah diketahui apa penyebab dari kebakaran dan bagaimana kemudian api akhirnya bisa dipadamkan? Baik, menurut informasi yang kita kumpulkan, bahwasanya hingga saat ini petugas pemadam kebakaran belum menemukan ataupun belum mendapatkan informasi terkait penyebab dari kebakaran itu, Nila. Nah, sedangkan itu Kasih Pengendalian Kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna
Nur Hakim menjelaskan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga setempat itu sekitar pukul 19.30 WIB atau sekitar setelah sholat Isya. Nah, setelah itu pihaknya langsung mengerahkan tim pemadam kebakaran dan menuju ke lokasi beserta 2 unit mobil air ataupun mobil pemadam kebakaran, Nila. Kemudian Ilham, berdasarkan keterangan dari korban atau mungkin penghuni indekos yang menjadi korban dari kebakaran ini seperti apa? Baik, itu seperti kita ketahui bahwasanya rumah indekos ini terdiri dari 3 pintu, 2 diantaranya berisi dan 1 kosong. Nah, salah satu penghuni kos ini adalah Ibu Siti Aminah. Nah, Siti Aminah ini menceritakan bahwa setelah sholat maghrib, ia langsung tidur pulas karena lelah mengikuti kegiatan seharian. Kemudian ia tersadarkan oleh hawa panas yang disebabkan oleh api yang berasal dari pintu kos yang pertama ataupun yang dihuni oleh Uco. Nah, seketika itu si Siti Aminah merasakan hawa panas, kemudian tersadarkan, lalu melihat kobaran api sudah membumbung tinggi di atap rumahnya. Nah, seketika itu pun ia langsung tidak terpikirkan, langsung berusaha melarikan diri, dan dia hanya menemukan satu jalan, yaitu hanya tersedia jendela yang terbuka yang ada di kamarnya. Kemudian ia lompat melewati jendela itu, Nila. Apa saja kerugian yang disebabkan oleh kebakaran ini, Ilham? Apakah sudah ada informasi yang Anda dapatkan? Baik, Nila, terkait dengan kerugian hingga saat ini, yang jelas kerugian yang ditimbulkan tidak memakan korban jiwa, Nila, ya. Namun meskipun demikian, kerugian material mencapai puluhan juta. Dikarenakan dari 2 penghuni kos ini dan juga pemilik kos itu sendiri mengaku kerugian ini mencapai puluhan juta rupiah. Baik, terima kasih banyak Ilham Muhammad, wartawan Tribun Batam, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Lama tak ditempati sejumlah unit rumah dinas Pengadilan Negeri Seheti yang berada di Kompleks Perkantoran Kabupaten Muaro Jambi memprihatinkan. Beberapa rumah tersebut sudah ditumbuhi semak belukar yang menutupi sisi bangunan rumah itu. Di lokasi juga ditemukan beberapa bekas alat hisap sabu. Bangunan tersebut juga diduga kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan juga tempat perbuatan asusila. Sementara pihak Pengadilan Negeri Sengeti mengaku kondisi rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti mengalami rusak berat. Dengan alasan itu pula mereka tidak pernah menempati rumah dinas tersebut. Untuk mengetahui bagaimana informasi terkini terkait rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti yang terbengkalai, tersambung bersama saya wartawan Tribun Jambi, ada Hasbi Sabirin di sana. Halo Hasbi, selamat siang. Hasbi, selamat siang. Kami belum berhasil mendengarkan audio Anda dari sini. Halo, selamat siang Nila. Baik, Hasbi, selamat siang. Sudah bisa mendengarkan audio kami dengan baik ya? Ya, cukup baik Nila. Baik, Hasbi, bisa dijelaskan terkait kondisi rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti ini yang terbengkalai. Ada berapa jumlah rumah dinas yang mengalami kerusakan? Ya, baik Nila. Ya, perlu kami sampaikan kepada pemirsa Tribuners bahwa di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 8 unit rumah dinas milik hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang berada di Kabupaten Muaro Jambi. Tepatnya rumah dinas ini berada di samping rumah Wakil Bupati Muaro Jambi, yang mana 8 unit rumah ini telah mengalami kerusakan yang cukup parah. Dari 8 unit itu juga sudah lama tidak ditempati, dan kondisi rumah itu juga sangat memprihatinkan, begitu Nila. Hasbi, sudahkah ada tanggal pastinya sudah berapa lama rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi ini sudah tidak ditempati? Ya, baik Nila. Berdasarkan informasi yang kami dapat, rumah dinas hakim di Pengadilan Negeri Sengeti itu sudah 5 tahun tidak ditempati. Ya, mereka beralasan tidak menempati rumah tersebut dengan kondisinya mengalami kerusakan yang cukup parah, Nila.
Sudah 5 tahun tidak ditempati karena mengalami kerusakan yang cukup parah. Kemudian berdasarkan pantauan Anda di lapangan, mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kondisi rumah dinas Pengadilan Negeri Sengeti ini yang ada di Kabupaten Muaro Jambi? Ya, baik Nila. Berdasarkan pantauan kita di lapangan, 8 unit rumah hakim di Pengadilan Negeri Sengeti itu memang sangat memprihatinkan. Dengan kondisi rumahnya sudah rusak berat, itu berapa sisi bangunannya itu juga sudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Dan sisi atapnya sudah hancur, bagian dindingnya juga sudah rusak berat, begitu juga dengan jendela rumah tersebut. Hingga saat ini kondisi rumah itu juga belum ada perbaikan dari pihak Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi. Begitu, Kang. Artinya pihak Pengadilan Negeri Sengeti ini sudah tahu kalau memang rumah dinas ini mengalami kerusakan. Tidakkah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak terkait, Hasni? Ya, baik. Berdasarkan penelusuran saya kemarin, itu pihak Pengadilan Negeri Sengeti sudah mengetahui bahwa 8 unit rumah itu sudah mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan mereka juga telah menganggarkan tahun ini mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan dan renovasi sehingga rumah itu bisa ditempati oleh hakim yang bekerja di Pengadilan Negeri Sengeti Kabupaten Muaro Jambi tersebut. Baik, terima kasih banyak Hasbi Sabirin, wartawan Tribun Jambi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita jeda sejenak, saudara. Setelah ini masih akan ada informasi lainnya untuk Anda. Tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal
itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan. Kembali bersama saya Nila Irda di program Live Update. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tenaga kesehatan di RSUD Banten mengaku belum menerima insentif saudara selama 9 bulan lamanya. Mereka mengaku merawat pasien COVID-19 pada awal 2020 lalu dan terakhir kali menerima insentif pada Oktober 2020. Tak hanya seorang tenaga medis, diduga hampir 100-an tenaga kesehatan di RSUD Banten belum menerima insentif mulai Oktober 2020 lalu. Bahkan insentif sebelumnya dari Kementerian Kesehatan dikatakan mereka besarannya tidak sesuai. Untuk mengetahui informasi terkininya, tersambung bersama saya wartawan. Halo Yanila. Tajudin, bisa dijelaskan terkait tenaga kesehatan yang kabarnya belum diberikan insentif di RSUD Banten, berapa lama pastinya mereka tidak menerima insentif ini? Iya Nila, menurut pengakuan salah satu seorang nakes di RSUD Banten, dia mengatakan bahwa tenaga kesehatan di RSUD Banten yang menangani COVID-19 ini sudah hampir 9 bulan belum menerima insentif, baik dari tenaga medisnya maupun dari para perawatnya juga. Kemudian ketika mereka tidak mendapatkan insentif berdasarkan laporan yang Anda dapatkan, dari mana mereka kemudian bisa membiayai kehidupan mereka sehari-hari? Iya Nila, jadi para nakes ini karena dia tidak diberikan insentifnya selama 9 bulan, mereka menggunakan gaji mereka untuk membiayai semua kebutuhannya, mulai dari bahkan masker dan vitamin sendiri itu mereka beli sendiri. Karena ada di RSUD-nya sendiri itu tidak memberikan begitu banyak untuk masker sendiri, sehingga mereka harus membeli pun harus menggunakan uang sendiri gitu. Kemudian apakah ketika insentif ini tidak diberikan, hal-hal yang dilakukan oleh para nakes seperti apa dalam hal penanganan pandemi COVID-19 dan juga untuk para pasien? Ya, walaupun insentif ini belum diberikan oleh pihak rumah sakit maupun pihak Dinkes, mungkin pihak nakes sendiri masih selalu menjalankan tugas mereka seperti biasanya untuk menangani pasien-pasien COVID yang ada di RSUD Banten. Sebab mereka sendiri mau untuk mencoba cuti pun mereka tidak bisa, sehingga mereka harus mau tidak mau harus menjalankan tugas itu seperti biasa. Dan bahkan sekarang ini di Banten sendiri pasien COVID sedang melonjaknya, sehingga kalau mereka tidak ada pasiennya sendiri itu susah untuk ditangani, sebab nakes sendiri di Banten sendiri masih sedikit gitu. Apakah dari pihak nakes, sejumlah nakes yang belum mendapatkan insentif ini sudah berupaya untuk menanyakan atau upaya-upaya apa yang mereka lakukan untuk kembali bisa menerima insentif ini, Tajudin? Ya, beberapa bulan sebelumnya menurut pengakuan
si narasumber bahwa mereka juga sudah pernah menandatangani sebuah dokumen tentang insentif yang akan dicairkan, tetapi hingga kini bahkan sampai 9 bulan ini mereka belum menerima insentif tersebut gitu, walaupun itu mereka sudah menandatangani sebuah dokumen gitu. Sudahkah ada tanggapan dari pihak RSUD Banten dan juga mungkin Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait keluhan dari sejumlah nakes ini? Ya, dari Tribun Banten sendiri mencoba mendatangi RSUD Banten, namun tadi pagi sudah mencoba ingin mengkomunikasikan atau meminta tanggapan dari RSUD sendiri, itu masih belum bisa memberikan tanggapan karena dari humasnya sendiri masih menunggu jawaban apakah mau memberikan tanggapannya atau gimana. Kemudian tadi juga sudah mencoba mendatangi pihak Dinkes atau Dinas Kesehatan Provinsi Banten, dan di sana tidak ada seorang pun yang ada di kantor, dan mencoba menghubungi kepala dinasnya sendiri, Ibu Ati, itu entah melalui telepon seluler ataupun WhatsApp itu tidak dijawab, sehingga sampai hari ini pun kita masih belum mendapatkan argumen dari pihak RSUD maupun dari Dinkes Provinsi Banten. Ada berapa banyak, Tajudin, tenaga kesehatan di RSUD Banten sendiri yang belum menerima insentif bahkan sampai 9 bulan lamanya? Ya, menurut pengakuan si narasumber bahwa tenaga medis yang ada di RSUD Banten ini yang menangani pasien COVID ini cukup banyak, hampir 100 lebih, di mana itu terbagi di beberapa bagian, entah di red zone atau yellow, kemudian ada di ICU, HCU, dan bahkan ada di IGD. Kurang lebih itu hampir ada 100 lebihan katanya. Ada lebih dari 100 tenaga kesehatan belum menerima insentif. Kemudian apa harapan dari sejumlah tenaga kesehatan tersebut yang belum menerima insentif? Ya, untuk harapannya sendiri para nakes ini kan ini sudah berbulan-bulan. Mereka ingin agar insentif mereka atau hak mereka itu diberikan. Kalau bisa menurut pengakuan dia agar diberikannya itu secepatnya. Kenapa? Karena hal ini bukan hanya menjadi kebutuhan tetapi juga sebagai imun bagi para tenaga kesehatan, karena dengan insentif tersebut agar mereka ketika menjalankan pekerjaan ini bisa semangat gitu. Karena menurut informasi dari si narasumber bahwa beberapa temannya sendiri itu sudah tumbang atau sudah terkonfirmasi positif gitu. Baik, terima kasih banyak Tajudin, wartawan Tribun Banten, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Tajudin. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Terus saksikan live update selanjutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Jangan lupa untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada demi keselamatan diri Anda dan juga keluarga. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!